Shalom, shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian ya. Jumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini guys. Teman-teman sekalian, kemarin begitu viralnya sebuah tempat ibadah GKPS di Purwakarta itu disegel dengan meneriakkan takbir Allahu Akbar. Ternyata teman-teman, ternyata diduga bangunan itu ilegal, tidak berizin, maka Bupati Purwakarta lah yang menginisiasi bangunan itu disegel. Mari sama-sama kita simak guys. Ini beritanya teman-teman ya. Bupati Purwakarta segel bangunan ilegal jadi tempat ibadah GKPS teman-teman. Di sini kita lihat sama-sama teman-teman ya. Pemkap Purwakarta menyegel bangunan tak berizin dijadikan tempat ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS ya. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyegel sebuah bangunan ilegal atau yang disalahgunakan oleh sejumlah orang menjadi rumah ibadah di Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Dari berita ini saja guys, kalimat pertama berita ini saja menerangkan bahwa Pemda setempatlah, pemerintah setempatlah yang menyegel bangunan itu. Ternyata teman-teman sekalian, Pemda setempat ini tidak mengerti aturan perundang-undangan di negara kita, di mana setiap warga negaranya bebas memeluk agama dan keyakinannya, bahkan menjalankan ibadahnya. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, kalau kita lanjutkan di sini dikatakan, kita bersyukur. Ternyata Bupati Purwakarta ini kadrun juga ya. Kita bersyukur ya, menyegel tempat ibadah orang lain. Dia bilang bersyukur guys. Kita bersyukur langkah penyegelan bangunan bisa ditempuh dengan semangat kebersamaan. Apanya yang kebersamaan? Kamu teriakkan takbir kebersamaan apa? Dengan semangat kebersamaan untuk menjaga suasana kondusif di Purwakarta. Semua pihak yang terlibat bersikap sangat bijaksana. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat di situ, Bupati, Ibu Bupati ini memang kacau balau teman-teman. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Purwakarta. Ia menyebutkan penutupan bangunan tersebut bersifat sementara katanya. Sampai semua proses perizinan dipenuhi. Mestinya Bu, bukan Anda tutup begitu saja. Anda harus bantu perizinan itu. Kalau Ibu benar-benar pemerintah yang menjaga toleransi di daerah Ibu. Seperti bukti persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi. Ini persetujuan apa ini? Ini emang ada di pemerintahan kita kah? Aneh-aneh saja nih ya. Menurut dia, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9. Ini kacau teman-teman. Ya, ini pemahamannya ngawur. Kalau misalkan tempat ibadah itu di rumah, misalkan ada teman-teman muslim juga beribadah juga di rumah gitu ya. Iya kan? Kalau itu rumah untuk ibadah, apa yang salah? Iya kan? Enggak ada yang salah mestinya. Iya kan? Nah, ini ya, nomor 8 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKP 2 Menteri. Ini mendirikan gereja. Tapi kalau rumah dijadikan ibadah, tidak masalah mestinya. Ini kan gereja. Kan begitu teman-teman. Ya, Bupati berharap agar penutupan atau penyegelan tersebut ya tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan. Justru ibu bupati ini yang menyalahartikan rumah ibadah, ya kan, tempat doa, rumah doa itu seperti gereja. Dia menegaskan yang ditutup bukan tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. Loh, ini kok blunder ya? Di atas dia ngomong diduga ada tempat ibadah ditutup karena nggak berizin. Sekarang dia bilang
Dia menegaskan yang ditutup bukan tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. Mana yang benar ini? Jadi yang kami segel adalah bangunan tak berizin yang disalahgunakan. Bangunan itu melanggar izin pemerintah daerah dan melanggar peraturan bersama Menteri Agama, ya, teman-teman ya. Bangunan tersebut disalahgunakan oleh sejumlah orang anggota jemaat Gereja Protestan Simalungun, Purwakarta yang sudah berlangsung selama sekitar 2 tahun. Sejumlah jemaat ini mengadakan ibadah di sebuah rumah. Apa yang salah? Iya kan? Disebut bahwa penutupan bangunan itu hasil kesepakatan rapat koordinasi Pemkab Purwakarta sama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah MUI, Kantor Kementerian Agama, dan FKUB, Badan Kerja sama Gereja-Gereja Purwakarta dan Perwakilan Jemaat GKPS Simalungun. Keputusan penutupan bangunan tersebut yang tak berizin yang salah gunakan menjadi rumah ibadah itu dilakukan untuk menghindari keresahan sosial yang sudah mulai bermunculan. Memang ya teman-teman kita sebelah itu ya, kalau ada orang-orang Kristen beribadah, itu mesti aja dicari-cari kesalahannya. Entah itu keresahan sosial, kesenjangan sosial, mengganggu suaranya. Padahal yang mengganggu itu siapa? Ya kan? Menurut Kepala Kantor Kemenak Purwakarta, Sofian, para jemaat yang melakukan kegiatan peribadatan di bangunan itu mengakui tidak mengantongi izin, baik dari lingkungan setempat maupun dari pemerintah terkait rumah peribadatan. Yang mestinya kalian itu bantu, tak gampang lah untuk memenuhi SKB 2 menteri ini. Kalau kita minoritas susah sekali kawan, ya kan? Memang peraturan SKB 2 menteri ini mesti harus dicabut kawan-kawan. Karena ini peraturan yang sangat berpihak gitu. Kalau kita orang-orang Kristen itu di lingkungannya menjadi mayoritas, itu gampang. Misalkan di dalam lingkungan itu ada 60 orang yang Kristen yang menyetujui menjadi jemaatnya. Nah, Kristen tuh nggak begitu. Kita ini mendirikan rumah ibadah meskipun jauh tempat kita. Kita datang ke tempat kita. Beda dengan masjid. Masjid itu mungkin setiap RW ada. Kalau gereja nggak ada setiap RW itu di Jawa ini. Ya kan? Jangankan setiap RW, setiap kelurahan aja. Belum tentu ada kawan. Belum tentu ada. Ya kan? Kemudian di sini katakan teman-teman, maka sementaranya kegiatannya harus dihentikan untuk menghindari kesalahpahaman dan pemicu konflik horizontal di masyarakat. Memang ya teman-teman sekalian, ada orang ibadah katanya itu mengganggu, bisa jadi sumber masalah, iya kan? Meski demikian kata dia, pihaknya telah menyiapkan solusi dan rekomendasi agar para jemaat tetap bisa melaksanakan ibadahnya. Masa Bang Yul nggak percaya ini ada rekomendasi? Nanti ditolak lagi seperti di Lumajang itu. Kami menyarankan agar mereka bisa beribadah ke gereja-gereja lain yang perizinannya sudah terpenuhi. Nggak bisa begitu. Ini nggak bisa. Iya kan teman-teman ya? Masa disuruh pergi ke tempat ibadah-ibadah yang sudah terpenuhi perizinannya? Nggak bisa gitu Bupati. Memang ya Bupati ini nggak ngerti tentang soal kekristenan teman-teman. Kekristenan itu memang seperti kalau Islam itu ada berbagai cabang, berbagai aliran teman-teman. Nggak mungkin beda aliran bisa beribadah. Termasuk teman-teman Muslim. Beda aliran nggak mungkin bisa bisa beribadah sama-sama. Bupati Purwakarta ini aduh permohonannya sempit sekali dia. Ya. Bupati Purwakarta juga menyampaikan bahwa Pemkab bersama Kementerian Agama setempat akan membantu berkoordinasi dengan gereja-gereja lain agar para jemaat gereja-gereja Protestan Simalungun tetap dapat beribadah dengan baik. Praketek. Aduh. Di Purwakarta terdapat 19 gereja yang bisa digunakan para jemaat GKPS untuk beribadah. Dan 19 itu letaknya di mana? Di antaranya 3 gereja berada dalam kecamatan yang sama dengan lokasi bangunan ilegal yang selama ini
digunakan jemaat, yakni Kecamatan Babakan Cikau. Teman-teman sekalian, inilah ya, SKB 3 menteri itu menjadi biang kerok kerusuhan, biang kerok untuk hal-hal yang tidak benar, guys. Maka Bang Jol mau serukan juga sekali lagi ya, Pak Jokowi, ya kan, ataupun Pak Ganjar lah gitu ya, yang Bang Jol sudah sakit hati kepada beliau ini. Ayolah bapak-bapak ini, perjuangkanlah. SKB 2 menteri itu harus dihapuskan. Perjuangkan itu Pak Jokowi di dalam detik-detik terakhir kekuasaanmu. Supaya kami orang-orang Kristen ini Pak, bisa beribadah dengan nyaman dan nyaman. Kemudian di sini teman-teman, kami akan bantu koordinasikan agar mereka bisa beribadah di gereja-gereja tersebut. Bu, kau mau bantu apa? Berkoordinasi macam apa? Kita pinjam gereja-gereja tersebut. Yang seharusnya engkau lakukan itu, engkau bantu perizinan rumah ibadah yang kau tuh segel itu. Kau tutup itu. Ay, macam-macam ini Ibu Bupati satu ini guys. Ya kan? Hak mereka sebagai warga negara untuk beribadah sesuai agamanya. Gitu tahu. Tapi Ibu kenapa tutup segel-segel, takbir lagi Allahu Akbar. Aduh, Pak Jokowi ini perlu diusut nih Bupati Purwakarta ini. Memalukan sekali ini. Iya kan? Bupati Purwakarta ikut takbir guys. Nutup gereja. Kacau memang itu. Ya. Oke guys, jadi di sini kita melihat bahwa memang bupatinya Purwakarta ini kadrun juga gitu. Dia akan berkoordinasi untuk masyarakat di KPS atau jemaat di KPS bisa beribadah di gereja-gereja lain. Karena hak mereka sebagai warga negara bisa beribadah sesuai agamanya gitu ya. Akan tetap dilindungi preketek. Kalau ibu ini melindungi, mau nggak ibu jadi bempernya jemaat di KPS itu? Buka segel itu. Kalau ibu benar-benar ngerti kalimat hak mereka sebagai warga negara. Dimanapun mereka beribadah, asal tidak mengganggu masyarakat sekitar. Entah itu suaranya dan lain sebagainya. Ayolah Bu, Anda ini adalah pemerintah bupati yang seharusnya punya hikmat, punya kebijaksanaan. Ya memang kami ini minoritas. Tapi mau sampai kapan kami dibilang minoritas dan diperlakukan semena-mena semacam ini Bu Bupati? Bang Joel jadi miris guys. Oke teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah menyaksikan Bang Joel. Ternyata kita lihat di sini biang keroknya adalah Bupati Purwakarta. Ikutan takbir, saudara. Bupati Purwakarta ikutan takbir segel bangunan ilegal yang jadi tempat ibadah GKPS. Itu kesimpulan Bang Joel. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you guys.